Di sini kami akan memperkenalkan nama kami. Yang pertama adalah Perkenalkan, nama saya Zul Hasmar dengan NIM J1A119221. Perkenalkan, nama saya Oni Oktavia dengan NIM J1A119289. Perkenalkan, nama saya Siti Musdalifah, NIM J1A11938. Perkenalkan, nama saya Dinda Anjeli Hendriani dengan NIM J1A1190023. Perkenalkan, nama saya Wadi Nur Hanifah, NIM J1A1190082. Dan perkenalkan, nama saya Ridman dengan NIM J1A1191184. Adapun tujuan praktikum kami yang pertama adalah memahami media penyaringan air bersih dan juga membuat media penyaringan air bersih secara sederhana. Seperti yang kita ketahui, air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Air juga merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air memiliki 2 atom hidrogen kovalen yang terikat pada atom oksigen tunggal. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam air. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, air itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah air tanah dan yang kedua adalah air permukaan. Air tanah itu sendiri adalah air yang berada di bawah permukaan tanah, dan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah. Untuk air tanah itu sendiri dibedakan lagi menjadi 2, yaitu air tanah paretis dan air tanah artesis. Untuk air tanah paretis adalah air tanah yang letaknya tidak terlalu jauh dari atas permukaan tanah dan berada di atas permukaan lapisan kedap air. Yang kedua adalah air tanah artesis. Air tanah artesis adalah air tanah yang letaknya berada jauh di bawah permukaan air dan berada di antara 2 lapisan kedap air. Untuk air permukaan sendiri dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama adalah air permukaan darat dan air permukaan lautan. Air permukaan darat adalah air yang berada di atas permukaan atau berada di daratan, contohnya seperti air sungai, air danau, rawa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah air laut. Air laut itu sendiri adalah air yang berada di lautan luas, jadi contohnya seperti air yang ada di lautan. Selanjutnya ada karakteristik air. Yang pertama ada syarat fisik. Pada syarat ini, air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua ada syarat kimia. Pada syarat ini, air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas. Yang ketiga ada syarat bakteriologis dan mikrobiologis. Dalam syarat ini, air bersih tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasitik yang mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini ditandai dengan tidak adanya bakteri E. coli atau fecal coli di dalam air. Dan yang terakhir ada syarat radiologis. Pada syarat ini, air bersih tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif seperti sinar alfa, beta, dan gamma. Selanjutnya adalah proses pengolahan air baku menjadi air bersih. Proses pengolahan air baku menjadi air bersih ada 5. Yang pertama adalah intake. Intake merupakan suatu bangunan yang dibangun pada suatu badan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari satu badan air menuju ke pengolahan air minum secara lanjut dengan gravitasi maupun dengan sistem pemompaan. Selanjutnya yaitu prasedimentasi, di mana bangunan pertama dalam sistem instalasi pengolahan air bersih sebagai tempat proses pengendapan partikel seperti pasir, lempung, dan zat padat lainnya. Selanjutnya yaitu koagulasi, yang dimana untuk menghilangkan bahan-bahan limbah dalam bentuk koloid dengan menambahkan koagulan. Yang selanjutnya yaitu proses flokulasi. Flokulasi adalah proses pengadukan lambat agar campuran koagulan dan air baku yang telah merata membentuk gumpalan atau flok dan dapat mengendap dengan cepat. Yang terakhir yaitu filtrasi. Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan yang di atasnya padatan akan terendapkan. Oke, jadi alat yang kami gunakan di sini yaitu galon berkerak. Bahannya yaitu yang pertama kerikil, yang kedua pasir, yang ketiga arang, dan yang keempat ijuk. Nah, yang berikutnya adalah proses pembuatan media penyaringan air bersih. Yang pertama kita mulai dari memasukkan ijuk ke dalam media atau ke dalam wadah.
Yang kedua adalah memasukkan batu kerikil ke dalam wadah. Nah, untuk tahap yang ketiga adalah kembali memasukkan hijau ke dalam wadah. Yang berikutnya untuk tahap yang keempat adalah memasukkan pasir ke dalam wadah. Nah, setelah rata, kemudian tahap berikutnya adalah memasukkan arang ke dalam wadah. Nah, oke, untuk yang terakhir adalah kembali memasukkan hijau ke dalam wadah. Kirim sini belum? Ya, udah. Tambah aja. Ada yang kirim. Oke, nah inilah wadah yang dapat digunakan sebagai tempat penyaringan air bersih. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, dalam media penyaringan air bersih ini terdapat menjadi beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan hijau, yang kedua adalah lapisan batu kerikil, yang ketiga adalah hijau, yang keempat adalah pasir, yang kelima adalah arang, dan yang terakhir bisa juga ditambahkan dengan hijau agar penyaringan menjadi lebih bagus. Selanjutnya, kami juga telah menyiapkan air yang dari segi warna sudah tampak keruh.
Nah, setelah dilakukan penyaringan, maka ini adalah hasil perbandingan atau perbedaan sebelum dilakukan penyaringan dan setelah dilakukan penyaringan. Demikianlah hasil praktikum dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat dan kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.